Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap bahagia bersama keluarga tersayang di rumah. Oke, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika bersama Bu Tri. Kali ini kita masuk ke bab relasi dan fungsi di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini apa saja yang akan kita bahas? Oke, kita akan membahas 3 bagian. Part yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang menentukan banyak fungsi dari 2 himpunan. Part yang kedua adalah menentukan banyak korespondensi satu-satu. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah menentukan bentuk fungsi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke bagian yang pertama ya. Bagian pertama yang akan kita bahas yaitu tentang menentukan banyak fungsi dari 2 himpunan. Bagaimana cara menentukan banyak fungsi dari 2 himpunan? Oke, jadi cara menentukan banyak fungsi dari 2 himpunan adalah kita harus tahu dulu ada istilah NA, ada istilah NB. Apa itu NA? NA adalah banyak anggota himpunan A dan NB adalah banyak anggota himpunan B. Jadi, ketika himpunan A dan himpunan B ada dan memiliki banyak anggota, kita bisa menentukan banyak semua fungsi yang mungkin terjadi, baik dari A ke B ataupun dari B ke A. Sekarang, kalau kita akan mencari banyak semua fungsi yang mungkin terjadi dari A ke B, jika dari A ke B, maka kita menggunakan rumus banyak anggota himpunan B pangkat banyak anggota himpunan A. Sedangkan kalau kita mencari banyak semua fungsi yang mungkin terjadi dari B ke A adalah banyak anggota himpunan A pangkat banyak anggota himpunan B. Jadi rumusnya itu adalah jika A ke B maka B pangkat A. Ingat-ingat nih itu. Tapi jika B ke A maka A pangkat B. Paham ya? Nah, untuk lebih paham lagi, kita langsung masuk ke contoh. Di sini, Ibu sudah punya satu contoh. Contohnya adalah, jika A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan B adalah himpunan yang anggotanya adalah X yang lebih dari 5, X kurang dari sama dengan 10. Jadi, X itu bilangan di antara 5 sampai dengan 10, tetapi X-nya adalah bilangan ganjil. Tentukan banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B, B ke A. Kita jawab bersama-sama. Untuk menentukan banyak fungsi dari A ke B ataupun dari B ke A, kita harus tahu dulu banyak anggota himpunan A. Kita lihat A itu kan anggotanya ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4, ada angka 5. Ada berapa angka di sini? Oh, ada 5 angka. Berarti NA sama dengan 5. Nah, sekarang yang B. Yang B itu bilangan antara 5 yang lebih dari 5 tapi yang kurang dari sama dengan 10 karena ini ada tanda sama dengannya ini. Jadi bilangan antara 5 sampai dengan 10. Berarti ada 6, 7, 8, 9, 10. Tapi ingat, X-nya adalah bilangan ganjil. Sekarang yang bilangan ganjil itu yang mana? 6 itu bilangan genap, berarti bukan. 7 bilangan ganjil, 8 bilangan genap, 9 bilangan ganjil, 10 bilangan genap. Oh, jadi B-nya itu adalah 7 dan 9. Ada berapa angka? Oh, ada 2. Jadi NB-nya sama dengan 2. Kita punya NA-nya 5, kita punya NB-nya 2. Berarti dari sini kita mencari yang A. Dari A ke B. Ingat, kalau dari A ke B berarti B pangkat A. B pangkat A. NB-nya berapa? NB-nya 2. NA-nya berapa? NA-nya 5. Kita tulis 2 pangkat 5.
2 pangkat 5 artinya perkalian berulang 2 sampai 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kita hitung satu persatu. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Nah, jadi banyak semua fungsi yang mungkin terjadi dari A ke B adalah 32. Sekarang kita cari yang B. Banyak semua fungsi yang mungkin terjadi dari B ke A. Kalau dari B ke A berarti rumusnya A pangkat B, NA pangkat NB. NA-nya berapa? Oh, NA-nya 5, NB-nya 2, berarti 5 pangkat 2. 5 pangkat 2, perkalian berulang 5 sebanyak 2 kali. 5 kali 5. 5 kali 5 berarti 25. Jadi kita ketemu jawabannya. Banyak semua fungsi yang mungkin terjadi dari B ke A adalah 25. Paham ya sampai sini? Jadi harus diingat-ingat. Kalau dari A ke B, maka B pangkat A. Tapi kalau dari B ke A, maka A pangkat B. Oke, kita langsung masuk ke part kedua, yaitu tentang menentukan banyak korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu adalah bagian dari fungsi di mana suatu himpunan A itu memiliki tepat satu pasangan pada himpunan B, dan himpunan B itu memiliki tepat satu pasangan pada himpunan A. Jadi dia artinya dia memiliki pasangan sendiri-sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan banyak korespondensi satu-satu? Itu sangat mudah sekali. Korespondensi satu-satu itu artinya jumlah A dan jumlah B, atau banyaknya A dan banyaknya B itu adalah sama. Jadi kalau banyaknya A ada 4, berarti banyaknya B juga ada 4. Kalau banyaknya A ada 5, berarti banyaknya B ada 5. Berarti banyak semuanya adalah 5, atau N-nya adalah 5. Nah, cara menentukan banyak semua korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B atau antara himpunan A dan B adalah tinggal dikalikan. Kalau tadi banyaknya ada 4, berarti 4 dikali 4 dikurang 1, 3, dikali 4 dikurang 2, 2, dikali 4 dikurang 3, 1, kayak gitu. Jadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke, untuk mempermudah kalian kita lihat contohnya aja ya. Contohnya adalah berikut ini. Jika A adalah himpunan yang anggotanya A, B, C, D, dan B adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Tentukan banyak korespondensi satu-satu dari A ke B. Kita jawab. Pertama kita lihat dulu himpunan A. Himpunan A ada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D. Ada berapa banyaknya A? Ada 4. Berarti NA-nya 4. Sekarang yang B. B itu anggotanya angka 1, 2, 3, 4. Banyaknya B ada berapa? Banyaknya B ada 4. Oh, banyaknya A dan banyaknya B itu sama. Sama-sama 4. Jadinya NA sama dengan NB sama dengan N sama dengan 4. Sehingga banyak korespondensi satu-satu antara himpunan A dan B adalah, kita tinggal jawab, 4 bermula dari 4 karena N-nya 4. Dikali 4-nya mundur, dikali 3, dikali 2 sampai mentok dikali 1. Kita hitung satu-satu. 4 dikali 3, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 1, 24. Sehingga jawabannya adalah 24. Jadi patokan kita atau ancang-ancangnya adalah N. N-nya berapa? N-nya 4. Jadi kita mulai dari 4. Kalau N-nya 5 berarti kita mulai dari 5. 5 hitungan mundur. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu kalau 5. Begitupun kalau 6. Oke, sampai sini paham? Kalau sudah paham, kita langsung masuk ke
Bagian berikutnya yaitu tentang menentukan bentuk fungsi. Untuk menentukan bentuk fungsi di sini Ibu sudah punya contoh soalnya. Contoh soal. Suatu fungsi ditentukan dengan rumus f(x) sama dengan ax ditambah b. Jika diketahui nilai f4 sama dengan 11 dan f2 sama dengan 5, maka tentukan yang A nilai A dan nilai B pada bentuk fungsi ini. Kemudian yang B, tentukan bentuk fungsinya ketika A dan B sudah ketemu. Dan yang C, tentukan nilai dari F7 ketika bentuk fungsinya sudah ada. Jadi kalian mencarinya harus urut, harus dari A dulu. Kalau A sudah selesai baru mencari B, kalau B sudah selesai baru bisa mencari C. Sekarang kita jawab satu persatu, step by step. Jawab. Yang A, nilai A dan B. Untuk mencari nilai A dan B kita punya yang jika diketahui dalam soal. Yang pertama, jika diketahui F4 sama dengan 11 yang ini. Jika F4 sama dengan 11, maka Fx sama dengan Ax ditambah B. X-nya diganti dengan 4. Jadi F4 sama dengan AX, X-nya diganti 4. Kan X-nya diganti 4. Ditambah B sama dengan 11. A dikali 4 berapa? 4A ditambah B sama dengan 11. Kita kunci. Yang jika diketahui yang kedua, F2 sama dengan 5. Kita tulis di sini. Jika F2 sama dengan 5, maka Fx sama dengan Ax tambah B. Jadinya F2, X-nya diganti dengan 2, X-nya diganti dengan 2 sama dengan 5. A dikali 2 sama dengan 2A ditambah B sama dengan 5. Kita kunci. Kunci yang pertama dengan kunci yang kedua kita susun ke bawah. 4A ditambah B sama dengan 11. 2A ditambah B sama dengan 5. Atas dan bawah kita kurangkan. Sehingga kita dapat 4A dikurang 2A, B dikurang B ini habis sama dengan 11 dikurang 5. Jadi kita tulis 4A dikurang 2A sama dengan 11 dikurang 5. 4 dikurang 2, 2A sama dengan 11 dikurang 5, 6. Dan A sama dengan 6 dibagi 2. Jadinya A ketemu. A sama dengan 3. Oke, senang sekarang kita ketemu A. Berikutnya kita harus mencari B supaya bisa lebih senang lagi kita. Sekarang kita cari B. Kalau kita cari B, kita pakai yang atas nih, yang 4A ditambah B sama dengan 11. Kita pakai yang itu. 4A tambah B sama dengan 11. A-nya kan tadi udah ketemu. A-nya berapa? A-nya 3. Jadi 4 dikali 3 ditambah B sama dengan 11. Kita tulis 4 dikali 3 berapa? 12. Kita tulis 12 ditambah B sama dengan 11. Jadinya B sama dengan 11 dikurang 12. Jadinya B ketemu. 11 dikurang 12 itu negatif. Negatif 1. Jadi kita sudah punya A, kita sudah punya B, kita tarik kesimpulan. Jadi A sama dengan 3, B sama dengan negatif 1. Kalau sudah ketemu A, sudah ketemu B, kita bisa mencari jawaban untuk menentukan bentuk fungsinya. Menentukan bentuk fungsi Fx sama dengan Ax ditambah B. Tinggal diganti A-nya, tinggal diganti B-nya. Masukkan. Fx sama dengan A-nya kan tadi 3. B-nya negatif 1. Ya udah, jadinya 3x ditambah negatif 1. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Jadi Fx sama dengan
3x dikurang 1. Selesai yang B. Ketemu yang B, kita cari yang C. Nilai dari F7. Nilai dari F7 berarti nanti X ini diganti dengan 7. Oh iya, pakai bentuk yang ini ya. Bukan pakai bentuk yang AX tambah B lagi, tapi kita sudah pakai bentuk yang Fx sama dengan 3x dikurang 1. Pakai yang ini. Jadi kalau pakai yang ini, kita tinggal ganti X-nya dengan 7. Jadi F7 sama dengan 3 dikali 7 dikurang 1. 3 dikali 7, 21 dikurang 1 sama dengan 20. Selesai materi kita pada pertemuan ketiga ini. Tadi kita sudah bahas 3 bagian. Bagian yang pertama adalah menentukan banyaknya fungsi dari 2 himpunan, menentukan banyak korespondensi satu-satu, dan yang terakhir adalah menentukan bentuk fungsi sampai kita bisa mencari nilai dari suatu fungsi. Sampai sini semoga kalian semua paham dan mengerti. Jangan lupa setelah ini kalian buka Google Classroom kelas masing-masing. Kalian lihat Ibu sudah memberikan tugas, yaitu latihan yang sesuai dengan contoh yang Ibu berikan. Silakan kalian kerjakan latihannya dan kumpulkan juga di Google Classroom masing-masing. Oke? Jika ada pertanyaan, boleh tanya ke Ibu atau boleh tanya di WhatsApp grup mata pelajaran matematika kelas masing-masing. Oke? Sekian dari Ibu. Semoga kalian semua walaupun di rumah tetap sehat dan tetap semangat dan tetap tingkatkan prestasi belajar kalian. Jangan menyerah walaupun yang kalian hadapi adalah pelajaran-pelajaran yang susah, tapi Ibu percaya kalian pasti bisa jika kalian mau untuk terus berusaha. Sekian dari Ibu, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.